sebelum dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dunia dengan jumlah perokok terbanyak. Sebuah fakta yang mengkhawatirkan karena rokok mengandung sekitar 4.000 jenis bahan kimia beracun dan 69 zat karsinogenik. Bahaya ini tidak hanya mengancam perokok aktif, tetapi juga ibu hamil yang seringkali tanpa sadar menjadi perokok pasif karena residu asap rokok yang menempel pada benda di sekitar atau yang disebut dear hand smoke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana paparan zat-zat yang berbahaya tersebut mempengaruhi tumbuh kembang janin dalam kandungan. Yang kedua adalah pembahasan paparan asap rokok selama masa kehamilan terbukti secara klinis meningkatkan berbagai risiko komplikasi serius bagi ibu dan janin, mulai dari persalinan prematur hingga kematian perinatal. Studi menunjukkan bahwa ibu hamil yang berada di lingkungan perokok berat memiliki risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah BBLM 21 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di lingkungan perokok ringan. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas paparan asap rokok berbanding lurus dengan tingkat keparahan gangguan perkembangan janin yang dihasilkan. Mekanisme dampak karbon monoksida. Salah satu mekanisme utama kerusakan janin akibat rokok melibatkan gas karbon monoksida yang masuk melalui plasenta ke dalam darah bayi. Zat ini memiliki daya ikat atau afinitas terhadap hemoglobin yang 200 kali lebih kuat daripada oksigen, sehingga secara drastis mengurangi pasokan oksigen yang dibutuhkan janin untuk pertumbuhan sel. Kekurangan oksigen kronis ini menjadi pemicu utama terjadinya cacat lahir dan gangguan perkembangan organ vital selama masa gestasi. Nah, di sini ada dampak nikotin pada paru-paru janin. Nikotin yang dihirup oleh ibu hamil dapat dengan mudah melintasi plasenta dan mencapai kadar yang serupa dalam darah janin, secara langsung menyerang perkembangan sistem pernapasan. Melalui interaksi dengan reseptor asetilkolin nikotinat atau NACHRS dan pengurangan aktivitas enzim antioksidan, nikotin merusak struktur paru-paru yang sedang berkembang dari trimester pertama hingga ketiga. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan, gejala mini, dan asma kronis setelah lahir. Adapun dampak jangka panjang dan pengutuhan ibu. Selain gangguan pernapasan, paparan nikotin saat janin dalam kandungan dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskuler seperti tekanan darah tinggi dan serangan jantung di usia muda. Faktor lingkungan sosial termasuk kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai bahaya rokok turut memperburuk kondisi ini karena banyak yang tidak menyadari bahwa residu asap rokok pada pakaian atau perabotan tetap berbahaya bagi janin. Pendidikan kesehatan memegang peranan krusial karena pengetahuan ibu yang baik cenderung berkolerasi dengan nutrisi dan perlindungan yang lebih baik bagi janin. Di sini ada pun kesimpulan, paparan rokok baik secara aktif, second hand smoke maupun third hand smoke merupakan ancaman serius yang menyebabkan gangguan fisiologis permanen pada janin, terutama pada sistem pernapasan dan pertumbuhan tubuh. Zat berbahaya seperti nikotin, CO, dan PAHs terbukti meningkatkan risiko prematuritas, BBLF, hingga kelainan kongenital yang berdampak jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara edukasi kesehatan yang berkelanjutan dan perubahan perilaku masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi ibu hamil demi mencegah dampak kesehatan yang fatal. Dari penjelasan yang sudah kita paparkan, yaitu pengaruh rokok terhadap perkembangan janin, dari situ, mari kita bersama-sama
berkomitmen untuk menjaga masa depan generasi bangsa dengan menciptakan lingkungan yang sepenuhnya bebas dari asap rokok, terutama di sekitar ibu hamil. Kesadaran untuk segera berhenti merokok atau setidaknya menjauhkan paparan asap rokok dalam hidup pun dari jauh ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral demi mencegah resiko prematuritas, BBLR, hingga kelainan kongenital yang permanen. Mari kita dukung setiap ibu hamil untuk berani menyuarakan haknya, menghirup udara bersih, serta mengajak seluruh anggota keluarga untuk disiplin menjaga kebersihan diri dari paparan tiran smoke sebelum berinteraksi dengan sang ibu. Dengan satu langkah nyata hari ini, yaitu mematikan rokok atau memastikan udara sehat bagi janin, kita telah berinvestasi besar bagi lahirnya anak-anak yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Terima kasih.